Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Bu Yun, masih semangat? Kita udah siang? Harus semangat. Semangat. Bu Irma gimana, Bu Irma? Semangat, Pak. Semangat, siap. Alhamdulillah ya. Demi keberhasilan bersama. Baik. Kita akan coba ya berlatih untuk kaitan dimana saya sebagai observer, kemudian Bu Irma sebagai coachnya, dan Bu Yun sebagai coach. Gimana nih perasaannya Bu Irma sebagai coach untuk kasus kita kali ini? Dug ser, Pak. Ya. Baik. Bu Yun gimana untuk jadi coach siap? Kalau peran sebagai coach mah santai saja. Siap ngalir aja ya Bu ya. Iya, santai saja. Iya, baik. Saya fokus ke Bu Irma dulu ya. Maaf Bu Yun ya. Enggak, silakan. Bu Irma, nah kita kan nanti sebentar lagi khususnya Ibu dengan Bu Yun akan melakukan proses coaching. Apakah dalam proses coaching nanti sebelumnya itu Ibu udah menyiapkan nih kaitan perencanaannya, melihat rubrik penilaian, kemudian bagaimana untuk persiapannya? Sudah, Pak. Saya sudah mulai membaca-baca materi tentang peran sebagai coach gitu ya. Saya juga pelajari tentang kompetensi coaching. Saya juga telah menuliskan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk melakukan coaching ini, Pak. Siap. Bagus sekali, Bu. Nah, target apa nih yang akan dicapai oleh Ibu untuk proses coaching ini? Pada saat coaching ini, saya ingin meningkatkan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif, Pak. Jadi saya merasa saya belum bisa jadi pendengar yang aktif gitu, Pak, karena saya kadang-kadang orangnya gemes gitu ya, Pak. Kalau yang diajak bicara itu diem aja, saya suka kesal gitu, nyeletuk. Jadi suka masih sering memberikan asumsi, masih sering membanding-bandingkan gitu loh, Pak. Jadi saya mau belajar menjadi pendengar yang aktif gitu, Pak. Oh, baik Bu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai target itu ya Bu ya. Nah, kira-kira itu kan banyak ya kompetensi coaching itu. Nah, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang akan Ibu kembangkan ini? Ya itu Pak yang tadi Pak, yang aktif mendengarkan. Sebagai pendengar yang aktif Pak, karena saya itu cenderung tipikal orangnya ingin instan gitu ya. Jadi kalau yang saya ajak bicara diam aja, saya suka nyelatuk Pak. Jadi ini yang saya latih Pak, belajar menjadi pendengar yang aktif gitu Pak. Oh iya, bagus ya. Jadi itu salah satu bagian dari kompetensi coaching ya. Nah, terus kira-kira indikator ketercapaiannya apa nih berkaitan dengan kompetensi itu? Ini akan saya katakan berhasil jika saya mampu bersabar mendengarkan jawaban dari coach, tidak terburu-buru, tidak memberikan solusi, tapi lebih bersabar, Pak, lebih mau dengar, lebih mau mengarahkan, gitu, Pak. Iya, baik. Nah, sedikit ya Bu, sedikit saya menyampaikan hal berkaitan dengan proses coaching ini. Jadi untuk nanti proses coaching, jangan lupa paradigma coachingnya ya, di mana nanti kita bisa menggali potensinya ya, bukan memberi solusi. Karena ini kan coaching, jadi bukan consulting. Kemudian nantinya Ibu harus pandai menggali potensinya, kemudian proses kemitraannya juga, itu barangkali yang paling utama, Bu. Ya, baik Pak. Iya, mangga silakan dimulai coachingnya. Iya, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya, baik. Ya, Bu Yuyun, selamat siang. Selamat siang juga Bu Irma. Oke Bu. Apa kabarnya nih? Baik Bu. Baik ya Bu. Alhamdulillah. Iya, kemarin kita sudah cerita-cerita di WA ya Bu ya, tentang masalah yang betul dihadapi bersama ya Bu ya. Mungkin Bu
bukan hanya Bu Yuyun ya. Yuk Bu, mari hari ini kita belajar coaching ya Bu ya. Hari ini saya yang menjadi coach, Ibu yang menjadi coachee. Semoga saya bisa membantu apa yang menjadi permasalahan Ibu ya Bu ya. Mari kita mulai saja ya Bu ya. Iya, Bu Irma, ayo. Oke, baik Bu Yuyun. Pada kegiatan coaching kali ini, apa sih rencananya yang akan kita bahas ya Bu? Kalau membahas rencana, saya ingin di coaching itu adalah karena ditemukannya kendala-kendala dari KKG saya sendiri, yaitu dari KKG Letko Jailani, di mana para peserta KKG Letko Jailani ada beberapa guru yang tidak mengikuti kegiatan rutin di KKG Letko Jailani. Bukan satu kali atau dua kalinya, namun sering. Begitu Ibu. Baik ya Bu Yuyun. Jadi ada beberapa anggota KKG Ibu yang memang belum aktif gitu ya Bu ya. Bahkan belum aktifnya itu sering gitu ya, sering tidak mengikuti begitu ya Bu ya. Iya betul Bu Ir. Oke baik Bu. Jadi ini yang akan kita selesaikan dalam coaching ini ya Bu ya. Oke baik Bu. Apa sih kriteria keberhasilan kita dalam melakukan coaching kali ini? Coaching ini dikatakan berhasil apabila bagaimana nih Bu? Coaching ini dikatakan bisa berhasil apabila ya dari saya sendiri utamanya yang di coaching Bu, saya bisa melakukan dari hati ke hati, dari hati saya ke hati Ibu, ya saling keterbukaan, kejujuran dalam menyampaikan kendala-kendala, apa solusinya, bagaimana sih kita akan berbagi, sharing gitu saat bersama Ibu. Baik. Intinya Bu. keterbukaan Bu. Intinya keterbukaan itu yang harus digarisbawahi ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Oke Bu, tadi kan tujuannya mau mengajak teman yang belum aktif menjadi aktif gitu ya Bu ya? Iya, intinya tujuannya adalah meningkatkan kompetensi sebagai guru saja gitu Ibu. Oke, jadi sebagai guru harus aktif di KKG gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Baik Bu. Oke Bu, tadi Ibu nanti harus merasa terbuka dengan saya juga memberikan keterbukaan pada Ibu ya. Nah sekarang saya nanya nih Bu, apa sih hambatan yang menghalangi Ibu untuk mengajak teman-teman menjadi aktif dalam KKG? Hambatannya apa ya Bu ya? Iya. Apa yang ditanyakan oleh Bu Irma sekaligus itu membuat menjadikan pertanyaan bagi saya sendiri. Apa hambatan-hambatannya? Ketika saya berkolaborasi dengan teman sejawat yang notabene lebih senior dari saya, kadang solusi yang dihasilkannya adalah yang dari pertanyaan-pertanyaan pemantiknya, mengapa ya dia itu tidak mengikuti kegiatan KKG secara rutin yang sesuai dengan program tahunan di KKG Letko Jailani gitu, padahal dia lebih muda dari saya, lebih fresh dari saya gitu Ibu. Mungkin jawabannya belum ada kesiapan deh dalam mengikuti kegiatan rutin di KKG Letko Jailani ini Ibu. Oke Bu, belum ada kesiapan gitu ya Bu ya. Oke Bu, menurut Ibu kalau mereka belum ada kesiapan harus dibagaimanakan ya agar mereka siap? Harus dibagaimanakan. Langkah awalnya adalah saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, juga berkolaborasi dengan ketua gugus, atau juga berkolaborasi dengan pengawas bina yang ada di sekolah saya. Harus bagaimana nih saya perannya, karena kebetulan sekali saya sebagai ketua KKG di sana sudah
mengajak begitu, sudah mengajak, sudah memberikan undangan kepada semua peserta KKG. Nah, di dalam kolaborasi bersama kepala sekolah ini, bersama pengawas ini, bersama ketua gugus ini, mudah-mudahan mendapatkan solusi yang tepat, yang kena untuk dapat meningkatkan kompetensi guru di KKG tersebut, Ibu. Luar biasa Bu, itu ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira Bu dari skala 1 sampai 10 nih Bu, kolaborasi yang Ibu lakukan dengan kepala sekolah, pengawas, dan teman sejawat ini sudah berada di angka berapa ya Bu ya? Kolaborasi sudah ada di angka 6. 6. Dan saya harapkan kolaborasi untuk perencanaan selanjutnya adalah berada di poin 9 ya. 9. Baik ya Bu ya. Oke, nah sekarang Bu, rencana yang akan Ibu lakukan untuk berkolaborasi dari yang tadinya nilainya 6 menjadi 9 akan memakai rencana kolaborasi seperti apa Bu? Iya, kolaborasi yang akan saya rencanakan, saya akan menggandeng sekretaris KKG Letkol Jailani untuk lebih memantapkan lagi, untuk lebih memperdalam lagi permasalahan-permasalahan yang ada di KKG, terutama permasalahan sebagian guru yang tidak mengikuti program KKG. Di sana saya akan menggandeng sekretaris yaitu Ibu Nita untuk berkolaborasi bersama kepala sekolah, gugus, juga pengawas. Nah, di sana kami berharap, kami ada harapan-harapan tersendiri gitu. Barangkali kalau penyampaiannya oleh Bapak Kepala Sekolah atau penyampaiannya oleh pengawas bina akan lebih kena lagi gitu. Apakah dilakukan pelaksanaan pelatihan yang materinya untuk meningkatkan kompetensi guru itu tersendiri, Ibu. Bagus Bu, bagus Bu. Kira-kira Bu, berapa lama sih waktu yang Ibu butuhkan untuk berkolaborasi sampai hal ini terwujud gitu Bu? Yang saya butuhkan karena kan saya ada plan B juga nih Bu, ketika saya dan sekretaris KKG saya tidak berhasil dalam melaksanakan kolaborasi dengan sampai di tahap pengawas, saya juga melaksanakan plan B-nya melaksanakan kolaborasi dengan pihak kedinasan. Nah, Dinas Kota Tasikmalaya. Nah, di sana saya akan berkolaborasi dengan pihak GTK, Bu. Nah, waktu yang saya target waktunya nih 2 minggu sampai 1 bulan deh. Baik Bu. Wah, rencana Ibu sudah mulai jauh ya Bu ya. Ternyata sudah ada nih di kepala Ibu, sebetulnya sudah ada ya Bu ya. Tinggal dieksekusi saja nih Bu. Nih Bu, sekarang kan kita sudah ada ya yang dengan KS, yang dengan pengawas. Bahkan kalau itu belum berhasil juga mau dengan GTK gitu ya Bu ya. Coba Bu, satu saja komitmen yang akan dilakukan dalam bulan ini. Yang dalam bulan ini mau Ibu lakukan yang mana Bu? Di bulan yang ini karena di sekolah saya yang pastinya saya akan berkolaborasi dengan ketua gugus dulu Bu. Ketua gugus. Setelah selesai dengan ketua gugus, saya akan membuat janji dengan Bapak pengawas dulu Bu. Oke Bu, baik ya Bu. Bu, bagaimana ya kalau kita tindak lanjuti satu-satu dulu yang sebulan ini ya Bu ya, biar progresnya terlihat. Ya. Apakah setuju Ibu? Oke, sangat Bu. Setuju sekali. Iya Bu. Nah sekarang Bu, kalau dalam 1 bulan ini Ibu kan mau bertemu dengan pengawas ya Bu ya, pengawas dalam sebulan ini. Nah Bu, yang akan Ibu tindak lanjut setelah Ibu bertemu pengawas itu mau bagaimana Bu? Setelah saya membuat janji dengan pengawas, ketika dipertemukan
lakukan, disesuaikan jadwalnya, saya akan menyampaikan kendala-kendala yang ada di KKG Letkol Jailani. Nah, di sana saya saring bersama Bapak Pengawas tersebut. Harapannya Bapak Pengawas tersebut bisa memberikan alternatif-alternatif lain untuk bisa menyelesaikan, untuk memberikan solusi, terutama solusi dalam peningkatan kompetensi guru di Letkol Jailani. Oke Bu, apakah Bu nanti di kegiatan KKG Ibu ini langsung dengan pengawas gitu Bu? Jadi pengawasnya diajak melakukan kegiatan KKG seperti itu bukan Bu? Nah, ada kalanya ketika saya mengadakan program rutin, ada kalanya pengawas bina itu diundang dan ada kalanya juga tidak diundang. Kenapa tidak diundang? Karena yang pertama bisa tanpa pengawas bina pun bisa berjalan. Oh, nah Bu, Ibu sudah punya keyakinan ya, tanpa pengawas bina pun akan berjalan. Jadi Ibu hanya butuh penguatan saja begitu ya Bu ya, dari pengawas itu bahwa yang Ibu lakukan itu benar, begitu ya Bu ya? Insya Allah. Oke Bu, baik Bu. Nah sekarang Bu, apakah dengan sesi coaching ini sudah tergambar apa yang akan Ibu lakukan? Maaf Bu, ulangi suaranya mendengung. Siap Bu, saya ulangi ya Bu ya. Apakah setelah kita melakukan sesi coaching ini sudah ada gambaran nih di Ibu gitu apa yang harus Ibu lakukan? Ya jelas sesuai dengan perencanaan saya tadi Ibu, yaitu berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah dan ketua gugus yang ada di Letkol Jailani. Setelah itu baru dengan Bapak pengawas yaitu Bapak Agus. Oke Bu, siap. Nah Ibu sekarang sudah punya rencana ya Bu ya? Sudah tergambar ya Bu ya? Sudah Bu, berarti kesimpulannya apa Bu dari hasil coaching kita saat ini Bu? Oke, saya akan berusaha menyimpulkan dari permasalahan yang ditemukan di KKG saya, yaitu kendalanya sebagian guru tidak mengikuti rutin program tahunan yang diadakan oleh KKG Letkol Jailani. Mudah-mudahan dengan perencanaan-perencanaan yang saya akan lakukan di minggu ini akan mendapatkan solusi yang terbaik yang diharapkan oleh kita semua supaya ada peningkatan, supaya ada kemajuan di KKG saya sendiri yaitu di Letkol Jailani. Oke Bu, jadi solusinya sesuai perencanaan, Ibu berkolaborasi itu ya Bu ya? Iya betul Ibu. Oke Bu, apakah sudah cukup sesi coaching kita kali ini? Ya, saya kira sudah cukup Ibu. Terima kasih Ibu atas sarannya, atas sharingnya, atas masukannya semuanya Ibu. Oke siap Bu Yuyu. Nanti sebulan ke depan saya mau tahu hasilnya ya Bu ya. Nanti sebulan ke depan kita bertemu lagi untuk saya mengetahui hasil yang telah Ibu dapatkan ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh sekali dan nanti saya WA deh Bu Irma untuk perkembangan. Mudah-mudahan perkembangannya positif. Amin, itu yang diharapkannya. Terima kasih Bu Yuyun. Kita akhiri dulu sesi coaching kita ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Irma. Coaching pada proses coaching kita kali ini? Senang Pak, deg-degannya hilang, sekarang udah hilang Pak. Baik. Bagaimana Bu Yun perasaannya nih jadi coach?
Sudah lega Pak pastinya, karena permasalahan-permasalahan yang saya hadapi sudah sharing sama Bu Irma, dan Bu Irma sudah luar biasa, memberikan saran dan kritikannya, begitu Bapak. Oh, luar biasa. Nih Bu Ir, bagaimana nih penilaian Ibu sendiri pada proses coaching kita kali ini? Lumayan Pak, hari ini kayaknya saya sudah bisa menahan diri gitu ya Pak ya untuk jadi pendengar. Hampir-hampir tadi Pak saya hampir mau nyeletuk gitu ya, tapi saya lihat catatan lagi. Oh iya hari ini saya mau belajar mendengarkan aktif, saya tahan lagi, gitu Pak. Baik, baik Bu, luar biasa. Ibu sudah bisa merefleksikan ya hasilnya yang tadi. Sangat luar biasa itu. Berikutnya saya akan cobalah untuk menyampaikan pengamatan ya terkait proses coaching kita kali ini ya. Izinkan saya Bu ya. Iya siap Pak, menyampaikannya. silakan Pak. Nah, pertama mungkin saya runut ya dari awal. Kalau saya lihat nih proses coaching ini lebih mengalir Bu, sesuai dengan makna tirta mengalir. Jadi tanpa teks, tanpa konsep udah luar biasa itu, apalagi kalau misalnya dibarengi dengan konsep itu. Jadi yang pertama yang akan saya soroti prinsip coaching. Nah, Bu Irma dan Bu Yuyun sudah baik untuk prinsip coaching kita kali ini udah dilakukan, kemitraannya udah muncul, kemudian proses kreatifnya Ibu sudah bisa menggali potensi-potensi dari Bu Yuyun. Kemudian walaupun mungkin masih ada sedikit-sedikit lah catatan, nanti akan saya jelaskan. Kemudian memaksimalkan potensi lawan bicara juga sudah baik, TikToknya sudah kelihatan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini proses tirtanya juga sudah baik Bu. Untuk tujuannya yang saya catat, Ibu sudah memunculkan upaya-upaya positif gimana caranya agar guru, rekan-rekan guru Ibu mampu meningkatkan kompetensi guru dengan mengikuti KKG ini. Gimana upayanya agar mereka bersemangat mengikuti KKG itu. Itu udah muncul dalam tujuannya. Kemudian mengarahkan untuk identifikasi juga ada ya. Dari skala 1 hingga 10 di mana posisinya. Kemudian tujuannya lebih diperdalam lagi, ditanyakan sama Ibu, itu udah luar biasa. Kemudian kaitan rencana aksinya juga ada umpan baliknya ya. Hasil temuannya Ibu sudah dilakukan dengan baik. Seperti yang tadi ditanyakan, upaya konkretnya apa ya, yang akan dilakukan Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang sudah dilakukan, sampai ke kaitan waktunya juga udah ada, itu udah muncul. Ya. Dan ini untuk komitmennya, kaitan tanggung jawab sudah ada. Bu Irma sudah menanyakan kaitan komitmennya apa yang akan dilakukan pada bulan ini. Nah, udah luar biasa itu. Kemudian kaitan waktunya ada ya. Kemudian apa istilahnya si coach itu yang paling bagus itu Bu. Jadi Bu Irma udah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari coach sehingga si coach itu merasa yakin dengan ucapan dia sendiri itu sangat luar biasa. Ini tidak semua orang bisa itu. Nah, itu barangkali Bu untuk catatannya sangat bagus lah. Ya walaupun ya saya mencatat ada beberapa hal yang kelihatan masih perlu ditingkatkan. Kaitan tadi pertanyaannya harus lebih digali lagi ya Bu. Harus lebih digali lagi supaya lebih spesifik mengarahnya kemana ya. Kemudian waktunya juga mesti diperhatikan ya, jadi jangan terkesan bertubi-tubi pertanyaannya. Dan di samping itu ya jangan ada kaitan asumsinya, walaupun tadi tidak langsung ya ada sedikit yang mengarah ke asumsi. Itu barangkali untuk tanggapan atau istilahnya penilaian saya dari hasil percakapan Ibu. Kira-kira Ibu ada yang ingin disampaikan kaitan penilaian saya? Ya, betul Pak. Bu Irma? Iya, saya pun betul Pak. Saya merasa betul Pak, itu saya
menahan diri untuk tidak asumsi, tapi kan nyeletuk juga Pak. Betul, memang kalau menurut saya di sana Pak, setuju saya dengan penilaian Bapak, dan itu akan coba saya tingkatkan. Betul kata teman-teman, kita akan mahir coaching ini kalau sering dilakukan coaching dengan teman-teman, dengan rekan sejawat, atau dengan siapa saja yang membutuhkan. Setuju Pak? Iya, iya, sangat luar biasa. Tapi secara keseluruhan kalau saya nilai udah bagus lah, udah di atas 90% dari mulai proses ya awal ya, dari perencanaan, pelaksanaan udah luar biasa. Nah, Bu, sesuai dengan yang tadi saya utarakan, kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya Bu Irma? Sama Pak, saya masih ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ini lagi Pak, karena memang gitu Pak, tadi kan masih ada nyeletuk asumsi, betul Pak. Jadi saya akan terus berlatih dan berlatih gitu Pak. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bu Yuyun juga TikToknya kelihatan tuh ya, jadi betul-betul apa istilahnya ngalir ya, jadi sesuai dengan prinsip Tirta itu ngalir. Sangat luar biasa nih. Mudah-mudahan istilahnya proses coaching kita bisa bermanfaat, bukan hanya untuk sebatas tugas saja, tapi untuk kedepannya, untuk kebutuhan kita juga. Itu yang paling utama. Itu kan khairunas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia itu kan untuk kebaikan rekan manusia yang lainnya. Itu barangkali Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nih untuk semuanya. Bu Irma terima kasih untuk sebagai coachnya. Bu Yun sebagai coachnya, mohon maaf ya, saya sebagai observer barangkali ada hal-hal yang tidak sesuai, tidak berkenan dengan dengan Ibu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.